Para pejuang skripsi, selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Kali ini kita akan membahas hal yang sedikit filosofis ya, agak santai lah, yaitu terkait dengan sebenarnya apa sih skripsi itu ya, kenapa kita menjalani skripsi. Mungkin buat kalian para pejuang skripsi memang ini kewajiban Prof, jadi harus saya jalani gitu. Nah, agar kewajiban itu rasanya juga enak dijalani, tidak merupakan suatu hal yang memaksa gitu ya. Saya akan menyampaikan beberapa tips, beberapa pandangan saya dari sebuah skripsi itu adalah merupakan perjalanan gitu ya. Tentu ini juga bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang sedang mengerjakan tesis atau bahkan disertasi. Wah, kalau disertasi masih luar biasa. Nah, hal yang pertama adalah sebagai sebuah perjalanan ya, menjadi sarjana itu juga menjadi sebuah bagian dari perjalanan yang panjang. Ketika kalian sudah mulai sejak masuk bangku kuliah, bahkan ketika mulai memilih jurusan, masih di SMA ya, mau memilih jurusan apa, mau di prodi apa, ketika memilih pun punya alasan macam-macam seperti apa. Nah, ada yang langsung masuk ke kampus idaman, ada yang harus pindah ke kampus yang lain atau kepada jurusan yang lain, ada yang mengulang nanti tahun depannya gitu. Banyak cerita. Nah, menjadi penting sekali di sini ya, bahwa menjadi seorang sarjana itu adalah sebuah perjalanan yang harus diikuti. Nah, untuk itu sebuah perjalanan tentu apa sih yang dituju gitu ya. Nah, sarjana, ya, seorang sarjana itu asalnya dari bahasa Sanskerta gitu ya, Sanskrit artinya penciptaan gitu ya. Nah, di sini adalah kalau kita juga lihat dari dari kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah seorang yang ahli gitu ya, cendekia, ahli ilmu pengetahuan, orang yang pandai di bidang tertentu. Jadi kalau kalian misalnya sarjana matematika, ya diharapkan menjadi seorang yang cerdik pandai di bidang matematika. Misalnya sarjana hubungan internasional, ya cendekia gitu ya, ahli ilmu pengetahuan dalam bidang hubungan internasional. Ya, dalam selesai untuk jadi sarjana itu 146 SKS ya. Terdiri dari mata kuliah wajib, ada mata kuliah wajib yang di level universitas, ya ada juga yang dari nasional, ada juga yang menyusun kompetensi-kompetensi khusus, ada kegiatan magang, bahkan hingga karya ilmiah atau karya akhir, tugas akhirnya seperti skripsi yang sering kita bahas di channel ini. Nah, karena perjalanan menjadi sarjana itu adalah untuk menjadi seorang yang cerdik cendekia, orang yang ahli ilmu pengetahuan, paling tidak sesuai dengan standar seorang sarjana, maka harus dilakukan dengan baik gitu. Nah, ini penting ya, mengawali itu. Harus ingat, oh iya, saya mau jadi seorang sarjana. Jadi agar tidak kehilangan orientasi, sarjana itu apa ya? Oh, ternyata ahli ilmu pengetahuan. Kalau sekarang ini, saat Anda lihat video ini, sudah mengerjakan skripsi atau sedang mengerjakan skripsi, terus Anda merasa bahwa, wah kayaknya saya belum paham nih ilmu pengetahuan di bidang saya. Nah, bisa kan dilakukan lagi perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, lalu apa kemudian makna yang berikutnya? Karena sebuah perjalanan itu adalah proses, ya, bukan hasil. Kalau tadi yang pertama sarjana, hasil ujungnya adalah menjadi seorang sarjana gitu ya, hasilnya. Tetapi untuk mencapai seorang sarjana, ya, itu adalah melewati proses-proses yang harus dilalui gitu ya. Nah, skripsi adalah perjalanan adalah proses. Jadi ya tahapan-tahapan yang ada harus diikuti. Ya, misalnya syaratnya ya, karena skripsi adalah salah satu syarat kelulusan di strata 1, maka sebelum menjadi seorang mahasiswa yang boleh mengambil skripsi, harus menyelesaikan mata kuliah-mata kuliah tertentu, sejumlah tertentu ya. Kalau tidak salah secara umum di kampus, di berbagai kampus, skripsi itu 6 SKS ya. Nah, berarti 142 ya, atau 130 apa namanya 8 gitu ya, itu harus Anda selesaikan dulu ya. Kalau selesai sarjana itu
Seingat saya di antara 144, 146 lah ya. Ini memang ada sedikit variasi. Boleh melebihi itu, karena itu kan minimum requirement-nya ya, gitu. Karena sebuah perjalanan ya, maka diperlukan sesuatu hal kesungguhan untuk melakukannya. Tidak hanya sekedar menjalani, ya pokoknya nanti ujung-ujungnya sampai, bukan. Tapi bagaimana melakukan dengan kesungguhan, dengan planning, dengan rencana-rencana yang terus dievaluasi tiap minggu, bahkan tiap hari, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus dinikmati. Nah, ini merupakan suatu hal yang menurut saya penting sekali. Ya, bagaimana menikmati suatu proses. Kita tidak boleh buru-buru, karena suatu saat pasti akan sampai juga. Tetapi artinya kita punya tenggat waktu. Nah, skripsi biasanya selesai 1 semester. Usahakan 1 semester, jangan lebih. Ya, nanti banyak hal yang bisa dikerjakan setelah itu. Atau jangan sampai ya buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang resources yang lain ya, sumber daya yang lain, uang, tenaga, pikiran ya. Kalau bisa diusahakan 1 semester itu harus selesai. Nah, di sini hal menikmati itu ada kegembiraan, happiness gitu. Jangan sampai mengerjakan skripsi tapi stres. Jangan, ya. Dinikmati. Nah, tentu karena ini suatu proses yang harus dinikmati, ya kalian harus banyak berteman ya dengan teman-teman yang memang mengerjakan skripsi juga. Mungkin juga dengan hubungan dengan dosen pembimbingnya harus bagus, dengan pembimbing lain atau dengan dosen-dosen lain juga harus bagus, dengan keluarga ya juga bagus. Nih gue lagi skripsi yang selesai ini jangan diganggu gitu. Gue jangan terlalu gitu juga, tapi tolong ya support gue nih ya, gue lagi skripsi gitu ya, bantuin gue gitu ya, support lah ya. Nah, karena udah tahu lah, udah pasti kalau Anda stres atau kalian itu tertekan rasanya skripsi ditanyain terus, "Lu sampai mana?" gitu, "Bab berapa?" gitu ya, bisa bisa dipahami gitu ya. Saya juga dulu mengalami itu ya. Nah, tapi di sini karena proses pasti kamu akan ketemu orang-orang yang bisa support kamu. Cari itu, keluarga, orang-orang terdekat, dosen, ya, dan teman-teman tentunya. Nah, lalu apa Prof yang berikutnya? Baik, sebelum saya yang ketiga, bagi yang belum subscribe, silahkan ya, subscribe sekarang. Terima kasih banyak. Yang ketiga, sebagai sebuah perjalanan, pasti ada akhirnya. Ada garis finishnya. Ya, ada garis finish, di situ adalah menjadi seorang sarjana. Nah, arti sarjana sudah saya sampaikan di depan tadi, seorang ahli ilmu pengetahuan di bidang Anda. Nah, kemudian menjadi seorang sarjana, selesai skripsinya, bukan berarti finish hidup kamu selesai, bukan. Tetapi itu adalah awal dari suatu perjalanan yang baru, menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Tetapi di sini luar biasa, kamu bisa mengapresiasi diri kamu bahwa kamu sudah melewati satu tahapan dalam kehidupan ya. Dari tadinya menjadi mahasiswa, sekarang menjadi seorang sarjana. Wah, ya kamu berhak itu menuliskan nama sarjana ilmu politik, sarjana sosial, sarjana hubungan internasional, sarjana sains ya. Nah, itu berhak gitu ya. Dan itu pasti membuat kamu juga senang, happy, dan orang tua juga bahagia ya. Atau orang-orang yang membantu support kamu itu bahagia. Nah, di sini awal dari mengejar mimpi selanjutnya. Ya, apa mimpi kamu? Kamu mau jadi apa? Sebagai seorang dewasa yang sudah sarjana, nah pertanyaan ini menjadi relevan, menjadi sangat penting. Kalau gue udah sarjana, gue mau ngapain ya? Nah, kalau bisa itu pertanyaan mulai digagas ketika bikin skripsi gitu ya, atau bahkan ketika Anda sedang menjadi mahasiswa itu udah mulai kepikiran. Sehingga jangan terlambat kalau udah sarjana baru mikir mau jadi apa. Ya. Nah, tentu menjadi apa itu juga proses, juga perjalanan baru. Nah, tetapi pikirkan, mimpi apa sih yang ingin kamu capai? Dan tentu ya usahakan ya bahwa Anda bisa menjadi orang yang nanti pada akhirnya bisa berkontribusi. Berkontribusi yang bermanfaat untuk hidup orang lain. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa juga, hal yang sangat penting sekali. Nah, itu adalah beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan, mungkin tidak langsung terkait dengan how to ya mengerjakan skripsi, tapi penting kadang-kadang orang kan, "Apa sih ya, gue ngerjain ini apa sih maknanya? Kenapa gue harus ngerjain ini?" gitu ya.
Jadi tidak hanya sekedar disuruh terus mengerjakan atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bisa memaknai apa yang dikerjakan. Sehingga apa? Senang, bahagia, menikmati, dan juga nanti pada akhirnya punya semangat dengan effort yang luar biasa, yang sungguh-sungguh bisa selesai pada waktu yang ditentukan gitu ya, waktu yang pada waktunya tepat lah gitu kira-kira gitu ya. Baik, demikian itu sedikit sharing dari saya tentang perjalanan skripsi adalah sebuah perjalanan menuju seorang sarjana dan juga menuju perjalanan baru di tahapan kehidupan Anda. Semoga bermanfaat ya sharing saya ini. Tetap semangat, maju terus ya. Saya senang sekali banyak yang memberikan komentar bahwa sejak awal skripsi sampai lulus saya ngikutin channel Prof Tirta terus. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, sukses buat kalian semua ya, menuju perjalanan berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.